Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Dalam video kali ini kita masih membahas seputar mengenai pro dan kontra miras ya. Ini saya kutip dari gloranews.com. Panas, Denny Siregar sebut miras budaya Papua. Ruhung Nasution geram. Borjong kau. Borjong. Saya nggak ngerti bahasa apa ini dan saya nggak ngerti artinya apa. Kalau ada teman-teman yang paham, tolong tulis di kolom komentar ya. Ya, lagi-lagi Denny Siregar. Denny Siregar. Katanya Siregarnya udah dicabut ya. Glora.co, pembukaan izin investasi minuman keras atau miras di sejumlah daerah menuai penolakan dari sejumlah pihak. Namun pegiat media sosial Denny Siregar mempunyai alasan berbeda sehingga mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Alah, ya memang dia gimana lagi, mau nggak dukung, mau nggak makan. Menurut Denny, miras tersebut merupakan budaya di 4 provinsi yang membuka izin investasi tersebut. Keempatnya adalah Papua, Bali, NTT, dan Sulawesi Utara. Maksudnya Papua, Bali, NTT, dan Sulawesi Utara budayanya minuman keras. Ya ampun Den makan sih makan tapi nggak kayak gitu juga lah. Cari makan ya cari makan tapi nggak gitu-gitu banget lah. Hal ini disampaikan Denny melalui akun Twitter @DennySiregar7 Minggu 28 Februari 2021. Pernyataan Denny ini menuai beragam komentar dari netizen. Bahkan koki berpenampilan eksentrik Ruhung Nasution membantah bahwa minuman keras berupa arak dan tuak merupakan tradisi warga Papua. Kau banyak bacot, di Papua nggak ada tradisi nyadap tuak dan bikin arak macam opo di Tapanuli. Miras datang ke Papua bersama Freeport, bisnis esek-esek dan kolonialisme di Indonesia. Borjong kau, tulis akun Twitter @rahung, Senin 1 Maret 2021. Sejarawan JJ Rizal melontarkan sindiran pedas terhadap pernyataan Denny. Ini pelajaran penting, kalau pas pelajaran ilmu budaya dasar jangan bolos ya, bahaya, tulis akun @JJ Rizal. Sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar membagikan artikel mengenai 4 provinsi yang diperbolehkan membuka izin investasi miras. Keempat provinsi itu adalah Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara. Menurut Denny, miras merupakan budaya di daerah-daerah tersebut. Daerah yang boleh investasi miras cuma Bali, NTT, Papua, dan Sulut doang. Di sana miras itu budaya daripada dilarang-larang. Sekalian jadikan pendapatan. Kalau misalnya Aceh Masumbar juga dibolehkan meski di sana nggak ada budaya minuman keras. Bolehlah ente caci maki, cuit Denny melalui akun @DennySiregar. Ya, apa ya? Aneh memang orang ini tuh segala hal dilakukan. Mungkin ya. Ini kalau saya merasa ini orang benar-benar udah cari makan, tapi ya nggak gitu-gitu juga sih. Saya pernah baca salah satu komen tuh, ya bukan di sini. Ya ini kata-kata mungkin sangat tepat ya. Hidup sih hidup bos, tapi ya nggak se-anjing itu juga kali ya. Ngapain ngatain? Entah aku udah kehabisan kata-kata. Papua, Bali, NTT, Sulawesi Utara dijudge sama dia bahwa budaya mereka itu ya minuman keras. Minuman keras itu adalah budaya 4 daerah ini. Dia dengan tega mengatakan hal seperti itu hanya untuk mendukung keputusan pemerintah mengenai disahkannya masalah regulasi miras ini. Ya ampun Den, ya jangan gitu-gitu juga lah. Sementara dari CNBC Indonesia, Jokowi cabut aturan investasi miras di Republik Indonesia. Presiden Jokowi akhirnya mencabut sebagian lampiran Perpres, sebagian lampiran Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal khususnya yang mengatur investasi minuman beralkohol. PP ini sempat mengundang pro dan kontra di masyarakat. Setelah menerima masukan dari ulama-ulama MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya, serta tokoh agama lainnya, dan masukan dari provinsi dan daerah, bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol dicabut, kata Jokowi dalam konvers di Istana Jakarta Selasa 2 Maret 2021. Pada pasal 2 ayat 1 Perpres nomor 10 tahun 2021 tersebut, bidang-bidang yang dibuka untuk investasi terdiri dari bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi UMKM, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu.
Pada lampiran 3 Perpres investasi miras ini ada 5 daftar bidang usaha yang bergerak pada komoditas miras. Namun demikian, hanya daerah-daerah tertentu saja yang boleh mengadakan bidang usaha miras ini, mulai dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua. Ini agak panjang ya, nanti saya lampirkan saja. Oke, kita lanjut. Saya akan bacakan komentar-komentar dari netizen untuk Denny Siregar ya. Karena ya saya nggak enak aja mau bilang statement menjilat. Sejak kapan sih dia kontra? Yang ada ya dukung aja terus. Denny, kau mau berurusan dengan kami dari Papua, kau pikir 1 juta kali dulu, jangan kau di Jawa, kau di Amerika, kami cari biadab. Ini Kenda @kenda184944760 ya. Dia tambah lagi nih, dia nggak puas kayak ini satu tweet. Dia balas lagi, Denny, Anda tahu apa tentang Papua? 300 lebih suku di Papua, tak ada satupun yang punya budaya terkait miras. Ada semua agama di Papua, tak ada satupun yang menerima legalisasi miras. Bahkan kami punya perda tentang pelarangan miras. Anda minta maaf segera. Ini astaga. Ini katanya ada yang patroli, kok orang ini dibiarkan udah jelas-jelas meresahkan. Dibalas patrolinya buat yang berseberangan bro. Ini lagi, ternyata jadi bazar itu bisa membuat otak jadi nggak waras ya. Lah orang nggak waras aja masih menjual miras. Jadi dia di bawah orang nggak waras. Puaskan mulutmu Des, pertanda kau menebar permusuhan dan menanam perpecahan, dan bersiaplah kau akan memanen buah dari apa yang kau tanam. Ya, babi ya kan. Ini komentar netizen ya, nanti saya tampilkan. Denny Siregar bego, demi dapat duit dari kakak pembina lu mau jadi bodoh bego. Sikat aja lah nih kambing. Ini orang lama-lama jadi musuh semua orang. Ini orang lama-lama jadi musuh semua suku. Repot dah nih majikannya. Begitulah tukang jilat tokai, apapun terasa enak aja meski keluar dari dubur majikannya. Yang penting cuan. Parah emang ya. Ya saya rasa orang ini apa ya, nggak bisa diam. Ya kalaupun mau berkomentar minimal keluarin komentar-komentar yang masuk akal lah. Jangan udah kehabisan bahan terus dipaksain untuk menulis status, untuk menulis tweet. Jadi di sini dia mengklaim bahwa empat daerah yang dimaksudkan, yang diatur mengenai dibolehkannya investasi miras itu tadi, dia malah bilang secara sepihak, dia klaim secara sepihak tanpa klarifikasi dulu bahwa 4 daerah tersebut itu juga budayanya memang miras, minuman keras. Maksudnya ya saya paham daerah-daerah kita di daerah-daerah timur itu memang kebanyakan yang terlihat sering menenggak minuman keras. Dan bukan cuma daerah timur saja, sebenarnya hampir semua Indonesia, bahkan hampir kebanyakan di belahan bumi ini ya. Ada daerah-daerah tertentu yang memang kebanyakan pemudanya menenggak miras, walaupun itu cuma terlihat jadi seolah banyak. Tapi bukan berarti itu kemudian dijudge sebagai budaya dari mereka, budaya turun-temurun menenggak miras. Itu sangat menghina sekali kalau menurut saya sebenarnya. Hanya karena dia mau mendukung Perpres itu, ya nggak usah komen kayak gitu, kan bisa pakai cara berbicara yang lain yang lebih kelihatan elit dan terdidik. Bisa nggak sih dipakai otaknya itu loh. Ya apa ya, saya pesan buat Denny, kalau memang nggak bisa berkomentar yang positif, ya minimal kamu diam lah. Kalaupun kamu mendukung Perpres ini, saya nggak masalah, asal komentarmu itu tidak menimbulkan polemik baru lagi dengan mengatakan 4 daerah tersebut budayanya mengenai miras. Itu menimbulkan polemik lagi dan kamu astaga. Saya rasa Denny Siregar ini harus meminta maaf dengan statementnya yang mengatakan bahwa keempat wilayah tersebut budayanya memang mengenai miras, budayanya memang minum minuman keras. Saya rasa kamu harus minta maaf, Den. Cukup sekian video dari saya Khalid Al-Walid. See you on the next videos.